Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama lengkap saya Francisca Marcela Lilis, NIM 22225111050, kelas B, Prodi Pendidikan Sosiologi. Di sini saya akan membacakan hasil proposal saya yang berjudul Peningkatan Kecepatan Peserta Didik Melalui Metode dalam Pembelajaran Sosiologi, kelas 11 Marsada Alida Negeri Kota Kupang. Kata pengantar bab 1. A. Latar belakang masalah. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan merupakan usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pendidikan, pengadilan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Peserta didik pada dasarnya diadakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui proses pembelajaran. Kecakapan masalah adalah kemampuan diri dalam memahami diri sendiri, sehingga dengan adanya pemahaman diri ini diharapkan siswa mampu mengoptimalkan dirinya untuk mensikapi kelebihan dan kekurangan. Dengan itu, kecepatan peristiwa yang terjadi adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Metode learning journals adalah metode yang diperlukan untuk memantau learning strategis yang dibuat oleh peserta didik dalam konteks belajar. Pemantauan tersebut lewat aktivitas-aktivitas belajar yang dilakukan peserta didik dalam kurun waktu sesuai kontrak. Menurut Supriyono 2014, learning journals merupakan metode yang dapat digunakan untuk memantau aktivitas-aktivitas belajar yang dilakukan peserta didik dalam pembelajaran. Metode learning journals ini dapat dianggap sebagai progres report maupun rekan atas tugas yang dipikul peserta didik. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar kita, peserta didik, sehingga dapat membentuk dan mendorong peserta didik melalui proses belajar. Pembelajaran juga dikatakan sebagai proses memberikan bimbingan atau bantuan. Berdasarkan hasil yang dilakukan di Marsada Alida Negeri Kota Kupang, terlihat bahwa hampir seluruh siswa tidak serius dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Melihat permasalahan tersebut, guru harus mampu memiliki model pembelajaran yang inovatif dan kreatif, dan juga mampu meningkatkan keaktifan dan hasil belajar sosiologi.
kepada peserta didik. Salah satunya adalah metode learning jurnal, yaitu metode pembelajaran berbasis masalah dan autentik yang loyalitas dengan kehidupan peserta didik. Dengan menerapkan metode learning jurnal, peserta didik dapat meningkat kembali pembelajaran atau pengalaman yang peserta didik alami dan dituangkan ke dalam catatan-catatan kecil menggunakan bahasanya sendiri. Pentingnya penelitian ini dilakukan karena metode learning journals ini dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar pada peserta didik, dan metode learning journal sendiri metode pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara langsung dalam proses pembelajaran. Selain itu, peserta didik kurang aktif selama berproses pembelajaran dan hasil belajar rendah. Maka dari itu, peneliti tertarik ingin mengetahui lebih mendalam tentang penerapan metode learning journal untuk mendapatkan keaktifan peserta didik. B. Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pembahasan penelitian dibatasi pada peningkatan kecakapan peserta didik melalui metode learning journals. Dapat pembelajaran sosiologi kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang. C. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang serta batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peningkatan kecepatan peserta didik melalui metode learning journals dalam pembelajaran sosiologi kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang. D. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kecepatan peserta didik melalui metode learning journals dalam pembelajaran sosiologi kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang. E. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. 1. Hasil penelitian yang diperoleh kiranya dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan peserta didik sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran sosiologi. 2. Sebagai bahan relevansi untuk penelitian selanjutnya. 2. Manfaat praktis. A. Bagi peserta didik. Melalui model learning journals diharapkan peserta didik mampu mengembangkan daya pikirnya sendiri, daya inisiatif, daya kreatif, dan rasa tanggung jawab terhadap kelompoknya, serta peserta didik diharap mampu menjadi tutor untuk teman-temannya. B. Bagi guru, dapat memperluas pengetahuan mengenai pembelajaran metode learning journals yang merupakan salah satu alternatif pembelajaran yang bisa digunakan dalam pembelajaran sosiologi. 3. Bagi sekolah, 1. Dapat memberikan sumbangan pikiran mengenai metode learning journals, dapat meningkatkan mutu pendidikan peserta didik. 2. Dapat mengetahui hasil belajar dan kemampuan peserta didik, khususnya pada pembelajaran sosiologi kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang dengan menggunakan metode learning journals. Bab 2. Kecakapan. 1.
Pengertian kecakapan. Kecakapan berkaitan dengan kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap orang untuk bisa mengelola diri sendiri, yang meliputi mengenali diri sendiri dengan baik, sadar terhadap kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, mengembangkan kelebihan yang dimiliki, mampu berpikir rasional dan positif, mampu membuat sebuah keputusan dengan tepat, dan mampu menciptakan sebuah pemecahan terhadap masalah-masalah yang muncul, baik masalah yang bersifat maupun masalah yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. Sedangkan menurut Smith 2003, bahwa kecepatan adalah kemampuan anak dalam membantu dirinya untuk dapat bertahan terhidup. Pengertian kecepatan hidup tidak semata-mata memiliki kemampuan tertentu, namun hidup tidak semata-mata juga memiliki kemampuan dasar pendukung secara fungsional seperti membaca, menulis, dan berhitung, merumuskan dan memecahkan masalah, mengelola sumber daya, bekerja dalam kelompok, dan menggunakan teknologi. Dick Demen 2002. Dalam penelitian ini, kecakapan difokuskan pada kecakapan memecahkan masalah. Widoyoko 2012 menyebutkan kecakapan pemecahan masalah tidak bisa dipisahkan oleh kecakapan mengambil keputusan. Mampu memecahkan masalah berarti mampu mengambil keputusan atas alternatif-alternatif pemecahan masalah yang ada. Dengan bisa menggunakan alternatif-alternatif dalam pemecahan masalah, seseorang tertentu bisa berpikir secara rasional dan positif, mampu menghubungkan sebab akibat dari setiap keputusan yang diambil. Berdasarkan uraian beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk menolong dirinya dalam memutuskan tugas yang dihadapi, antara lain kesadaran diri, inisiatif, dan kemandirian. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk merasakan perasaan saat perasaan itu muncul. 2. Tujuan kecakapan. Salah satu tujuan dari kecakapan adalah memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel sesuai dengan prinsip pendidikan berbasis luas serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di lingkungan sekolah dengan memberi peluang pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah yang ada di masyarakat sesuai dengan prinsip peningkatan kemandirian sekolah. Partisipasi dan dari stakeholders. Kecakapan hidup mampu memberikan manfaat pribadi bagi peserta didik dan manfaat sosial yang berada di masyarakat. Bagi peserta didik, pendidikan kecepatan dapat meningkatkan kualitas berpikir, kualitas kalbu, dan kualitas fisik. Secara khusus, pendidikan yang berorientasi pada kecakapan hidup bertujuan untuk a. mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problema yang dihadapi. B. Memberikan kesempatan kepada seorang untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel sesuai dengan prinsip pendidikan berbasis luas
C. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di lingkungan sekolah dengan memberi peluang pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. 3. Fungsi kecakapan. A. Mengembangkan seluruh potensi peserta didik sehingga mereka cakap bekerja dan mampu memecahkan masalah dengan sehari-hari dengan bimbingan nilai normal. B. Merancang pendidikan dan pembelajaran agar fungsional bagi kehidupan peserta didik dalam menghadapi kehidupannya sekarang dan masa yang akan datang. C. Memberikan kesempatan pada masalah untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel sesuai dengan pendidikan berbasis luas. D. Mengoptimalkan pemetaan sumber daya di lingkungan dan di masyarakat. 4. Jenis-jenis kecakapan. Menurut konsepnya, kecakapan hidup dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu A. Kecakapan hidup genetik. Kecakapan hidup genetik terdiri atas kecakapan skill dan kecakapan sosial. Kecakapan mencakup kecakapan dalam memahami diri dan kecakapan berpikir. Kecakapan dengan diri pada dasarnya merupakan penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sebagai anggota masyarakat dan warga negara, serta menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, sekaligus sebagai model dalam meningkatkan dirinya sebagai individu yang bermanfaat bagi lingkungannya. Kecakapan berpikir mencakup antara lain kecakapan mengenai dan menemukan informasi, mengelola dan mengambil keputusan, serta memecahkan masalah secara kreatif. Sedangkan dalam kecakapan sosial mencakup kecakapan berkomunikasi dan kecakapan bekerja sama. B. Kecakapan hidup spesifik. Kecakapan hidup spesifik dalam kecakapan untuk menghadapi pekerjaan atau keadaan tertentu. Kecakapan ini terdiri dari kecakapan akademik atau kecakapan intelektual dan 4. Kecakapan vokasional. Kecakapan akademik terkait dengan bidang pekerjaan yang lebih memerlukan pemikiran atau kerja intelektual. Kecakapan vokal terkait dengan bidang pekerjaan yang lebih memerlukan keterampilan motorik. Kecakapan vokasional terbagi atas kecakapan vokasional dasar, basis, dan kecakapan vokal khusus. Kecakapan hidup adalah kemampuan dan keberanian untuk menghadapi problem kehidupan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari dan menemukan solusi untuk mengatasinya. Pendidikan berorientasi kecakapan hidup bagi peserta didik adalah sebagai bekal dalam menghadapi dan memecahkan problem hidup dan kehidupan, baik sebagai pribadi yang mandiri, warga masyarakat maupun warga negara. Apabila ini dapat dicapai, maka ketergantungan terhadap
ketersediaan lapangan pekerjaan yang berakibat pada meningkatnya angka pengangguran dapat diturunkan, yang berarti produktivitas nasional dan meningkatkan secara terhadap 5. Langkah-langkah kecakapan. Langkah-langkah yang ditempuh dalam menjabarkan kecakapan hidup yang terintegrasi dalam mata pembelajaran antara lain: A. Melakukan identifikasi unsur kecakapan hidup yang dikembangkan dalam kehidupan nyata yang dituangkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran. B. Melakukan identifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang mendukung kecakapan hidup. C. Mengklasifikasi dalam membentuk topik atau tema dari mata pembelajaran sesuai dengan kecakapan hidup. D. Menentukan metode pembelajaran. E. Merancang bentuk dan jenis penilaian. B. Peserta didik. 1. Pengertian peserta didik. Dalam pengertian ini, peserta didik bisa dikatakan sebagai manusia yang memiliki potensi yang bersifat terselubung sehingga dibutuhkan bimbingan untuk mengaktualisasikannya agar ia menjadi manusia susila yang bercakap. Dalam pengertian perspektif psikologis, peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan optimal, baik fisik ataupun psikis, menurut fitrahnya masing-masing sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang. Ia memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal dalam kemampuan fitrahnya. Pada peserta didik adalah makhluk hidup yang mempunyai kepribadian dengan ciri-ciri yang khas dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia berada. Menurut tim dosen administrasi pendidikan, pengertian peserta didik adalah orang yang mempunyai pemilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan. Pada peserta didik adalah orang tua individu yang menetapkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pembelajaran yang diberikan oleh pendidikannya. J. Peningkatan kecakapan peserta didik. Kecakapan hidup peserta didik merupakan kemampuan, keterampilan, dan kesanggupan yang diperlukan peserta didik. Hidup ini memberikan manfaat yang besar bagi pendidikan peserta didik, terutama bekal dalam mengatasi berbagai macam persoalan hidup dari kehidupan. Penelitian ini menerapkan salah satu metode pembelajaran aktif, yaitu learning journeys. Pada pelaksanaan penerapan metode tersebut dikatakan untuk membangun kreativitas peserta didik melalui aktivitas menulis. Oleh karena itu, hasil karya peserta didik berupa tulisan yang mengandung konsep-konsep pembelajaran aktif, yaitu mengemukakan gagasan, belajar melalui pengalaman, membangun pemahaman, dan belajar untuk memecahkan masalah yang dituangkan ke dalam learning journal. D. Metode learning journals. 1. Pengertian metode learning journals.
Menurut Silberman 2012 menjelaskan bahwa metode learning journals dapat digunakan untuk mengembangkan secara tertulis pengalaman-pengalaman yang digambarkan pada belajar yang telah peserta didik alami. Dengan begitu mereka akan mendorong untuk menyadari apa yang mereka alami dan mampu mengungkapkannya secara tertulis. Metode learning journals merujuk pada sebuah bentuk catatan yang dibuat oleh peserta didik yang berisi pendapat, konsep, hasil pemikiran, hasil observasi, hasil pengamatan belajar, keadaan yang terjadi pada diri sendiri, dan keadaan yang terjadi di sekitarnya yang berhubungan dengan pembelajaran yang ditulis secara rutin pada satu periode. Pada metode pembelajaran learning journals, peserta didik dimiliki untuk merefleksikan dalam tulisan tentang pengalaman belajar yang telah mereka lakukan. Mereka didorong menjadi sadar melalui bahasa tentang apa yang terjadi pada mereka. 2. Tujuan metode learning journals. Tujuan menulis jurnal belajar atau learning journals adalah untuk mengoptimalkan pengalaman belajar materi yang telah dipahami yang dihadapi sampai dengan upaya yang dilakukan oleh peserta didik. Secara lebih rinci, hal-hal yang dapat dituliskan pada learning journals dalam pembentukan sosiologi adalah sebagai berikut. A. Gagasan-gagasan yang berkaitan dengan kasus-kasus yang disajikan saat pembelajaran. B. Pengembangan belajar di masa lalu yang berkaitan dengan materi pembelajaran baik yang sedang dipelajari maupun yang dipelajari. C. Hal-hal telah dipahami karena proses belajar. D. Bagaimana pemahaman-pemahaman tersebut dibangun. E. Hal-hal dibutuhkan untuk diketahui dan cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan tersebut. F. Sumber-sumber belajar yang apa saja dibutuhkan untuk membangun suatu pemahaman. E. Pendapat mengenai pendekatan yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang muncul pada kasus yang disajikan. H. Pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman baru yang didapatkan melalui belajar dan menulis dengan menggunakan learning journals. 3. Prosedur pelaksanaan metode learning journals. Salah satu prosedur metode pelaksanaan learning journals adalah prosedur pelaksanaan yang dikemukakan oleh Silberman, yaitu sebagai berikut. A. Jelaskan kepada siswa bahwa pengalaman tidak mesti merupakan guru terbaik dan bahwa sangatlah penting untuk menirukan kembali pengalaman guna menyadari pembelajaran apa yang kita dapat dari pengalaman itu. B. Perintahkan siswa untuk membuat jurnal atau catatan harian tentang refleksi pembelajaran mereka. C. Sarankan agar mereka menulis sebagian dari apa yang mereka pikirkan dan rasakan tentang hal-hal yang mereka belajar. Katakan pada mereka untuk mencatat semua komentar itu sebagai catatan pribadi tanpa khawatir dan kesalahan
tata bahasa dan tata baca. D. Perintahkan siswa untuk berfokus pada beberapa atau sebuah kategori berikut ini. A. Apa yang belum jelas bagi mereka atau apa yang mereka tidak setujui. B. Bagaimana kaitan antara pengalaman belajar dengan kehidupan pribadi mereka. C. Bagaimana pengalaman belajar dalam hal-hal lain yang mereka baca, lihat, dan kerjakan. D. Apa yang telah mereka amati tentang diri mereka dan orang lain semenjak merasakan pengalaman belajar. E. Apa yang mereka petik dari pengalaman belajar. F. Apa yang hendak mereka kerjakan sebagai hasil dari pengalaman belajar. E. G. Kumpulan baca dan komentari jurnal tersebut secara berkala agar siswa menjadi merasa bertanggung jawab untuk menyampaikannya agar guru dapat menerima umpan balik tentang hasil belajar mereka. Empat. Kelebihan dan kelemahan penerapan metode learning journal. A. Kelebihan penerapan metode learning journal. Kelebihan lain dari metode learning journal yaitu mampu menjaga rekaman pemikiran dan ide melalui pengalaman belajarnya. B. Kelemahan penerapan metode learning journal. Terlepas dari kelebihan dari metode learning journal, penerapan metode ini dan dalam pembelajaran yang memiliki kelemahan yaitu umpan balik yang diharapkan dari para peserta didik tidak dapat tergesa diperoleh. 5. Manfaat penerapan metode learning journal. Metode learning journal yang diterapkan pada penelitian ini dimaksudkan untuk membawa manfaat terutama bagi siswa dalam proses mata pembelajaran sosiologi. Adapun manfaat secara umum dari penerapan metode learning journal. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas, PTK, model, dan target dengan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif bersifat deskriptif di mana penelitian terlibat langsung selama penelitian. Penelitian ini tersebut sebagai penelitian tindakan kelas karena peneliti terlibat langsung dalam proses penelitian mulai dari awal sampai akhir penelitian. Penelitian tindakan kelas dipilih karena penelitian ini memperbaiki proses pembelajaran pada peserta didik kelas 11 Marsara Alia Negeri Kota Kupang. B. Tempat dan waktu penelitian. 1. Tempat. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 10. 2. Waktu. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada tanggal 18 Maret 2024 dan berakhir pada tanggal 18 April 2024. 2. Penelitian yang dilakukan oleh Puji Syukur Rahmat dan judul penerapan strategi metode learning journal.
G. Gerakan berpikir. Pembelajaran sosiologi yang berlangsung di sekolah masih terlebih rendah karena masih menggunakan metode-metode pembelajaran yang kurang efektif sehingga mereka belum menggunakan jenuh dan bosan. Hal ini terlihat dari permasalahan yang terdapat dalam pembelajaran sosiologi kelas 11 Marsdan Alia Negeri Kota Kupang. Peserta didik kurang aktif selama dalam proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik masih terbilang rendah. Oleh karena itu, melalui penerapan metode learning journal ini diharapkan agar mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran sosiologi. Demikian hasil proposal saya. Terima kasih.